Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja yang berkuasa memerintah atas seluruh bumi ini. Dan terima kasih Tuhan, di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, kiranya setiap kami boleh terfokus hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur di dalam ibadah, kiranya kita bukan hanya ritual mingguan, tetapi biarlah ibadah kita, di dalamnya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan hari ini kita bicara Christ Center Worship. Di dalam kekristenan, kita mengenal bahwa Yesus adalah pusat daripada ibadah kita. Dan kita boleh datang kepada Dia hanya karena kita datang di dalam Kristus. Semua agama bicara ibadah. Tapi apa bedanya ibadah Kristen dengan ibadah yang lain? Fokus penyembahan kita adalah kepada Allah. Fokusnya kepada Kristus. Semua agama berkata, datangi Allahmu. Tetapi Alkitab berkata, tidak mungkin manusia berdosa bisa datang kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah datang menjadi manusia di dalam putranya Yesus Kristus. Karena itulah ibadah kita tidak dimulai dari kita manusia, tapi dimulai dari Allah. Dan karena itu pusat ibadah Kristen bukan diri kita, tetapi seharusnya Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama dari satu bagian firman Tuhan ya. Kak Alex mau mulai dengan mengatakan penyembahan bukan sekadar ritual, tapi cerminan hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita akan belajar bagaimana menghadirkan ibadah yang hidup, yang berkenan kepada Kristus, yang menjadi pusat dari seluruh keberadaan kita. Ada yang hilang sedikit di situ ya. Jadi pusat dari seluruh keberadaan kita. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ya. Koko udah tulis juga ayatnya di depan. Kalau kalian mau lihat juga di dalam Alkitabmu silahkan. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 10, teman-teman baca ayat 11. Kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku.
Aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah menjadi satu hal yang Tuhan pedulikan. Dan ini muncul di banyak kitab nabi-nabi, termasuk bacaan kita hari ini kitabnya Nabi Yesaya. Tuhan mengkritik ibadah mereka bukan karena mereka tidak beribadah. Jadi Koko harap kita paham ya. Tuhan mengkritik ibadah mereka bukan karena mereka nggak beribadah. Mereka beribadah. Tapi masalahnya adalah apa? Hidupnya tidak selaras dengan ibadahnya. Penyembahan yang berpusat pada Kristus itu bukan hanya ritual, tetapi mencerminkan hati. Hati berarti yang di dalam, dan tercermin melalui kehidupan yang benar. Karena itu Tuhan menegur ibadahnya Israel. Sekali lagi perhatikan, bukan karena nggak ada ibadahnya. Ada. Mereka kumpul ke bait Allah. Mereka rutin mempersembahkan kurban. Mereka ada lagunya, ada pujiannya, ada nyanyian-nyanyiannya. Tetapi Tuhan membenci ibadah mereka. Di dalam ayat yang kita baca, Tuhan menegur ibadah yang kosong, dan Tuhan menyerukan pertobatan. Kalau kita tanya, kenapa sih Tuhan menolak ibadah mereka? Di sini Koko tulis ya. Ibadah mereka tidak disertai pertobatan sejati. Mereka hidup dalam ketidakadilan dan dosa. Tuhan ingin penyembahan yang keluar dari hati yang bersih. Waktu saya merenungkan ini, jadi ingat juga Indonesia ya. Bangsa Indonesia ini luar biasa kita. Bangsa yang beragama. Bangsa yang beribadah. Maaf, gereja-gereja penuh hari Minggu. Masjid penuh hari Jumat. Ruang ibadah yang lain, mau itu vihara, kuil, semua penuh pada waktu orang beribadah. Kita merayakan hari raya agama yang begitu banyak, tapi korupsinya tetap nomor satu. Nah itu gimana tuh? Jadi kadang jadi pertanyaan ya. Apakah hidup beribadah yang kita lakukan di dalam ruang-ruang ibadah kita itu menjadi sebuah hal yang berhenti di dalam ruang ibadah kita saja? Nah ini jadi refleksi yang Tuhan mau saudara dan saya perhatikan. Jadi hari ini Koko ingin sharing apa yang menjadi inti dari penyembahan yang berpusat pada Kristus. Kita akan lihat 3 hal ya. Dari bacaan kita akan lihat 3 hal. Yang pertama, ibadah yang berpusat pada Kristus bukan sekedar ritual, tetapi hubungan yang hidup dengan Tuhan. Yang kedua, ibadahnya bukan sekadar kata-kata, tapi juga perbuatan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Dan yang ketiga, ingat, bukan sekadar hadir ke rumah ibadat, ke gereja, tetapi benar-benar ada pertobatan yang mengubahkan hidup. Jadi kalau kita bilang ibadah yang berpusat pada Kristus,
Siapa sih Yesus? Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Yang di dalam dirinya, dia mau saudara dan saya datang, menyembah dia, berfokus kepadanya. Itu berarti mengalami perubahan. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Kita lihat yang pertama dulu ya. Penyembahan yang berpusat pada Kristus bukan sekadar ritual, tapi hubungan yang hidup dengan Kristus. Perhatikan teman-teman kalau baca lagi tadi ayat 10 sampai ayat 15. Koko cuma cuplik sedikit. Lihat ayat 10-nya. Pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan manusia Gomora ini diberikan sebagai sindiran. Mereka tentu orang Israel, bukan orang Sodom, bukan orang Gomora. Tapi kalimat itu dipinjam Tuhan untuk menunjukkan. Masih ingat dosanya Sodom dan Gomora? Sehingga dikatakan Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka ibadah tapi tanpa hati yang benar. Ibadahnya jalan teman-teman, tapi hatinya tidak fokus kepada Tuhan. Di gereja juga banyak gitu ya. Kenapa datang gereja? Dibangunin papa mama. Sehingga di dalam ibadah pun semua sibuk masing-masing. Sibuk ngobrol sama temennya, sibuk main HP, sibuk lagi mikir game gua habis ini apa ya. Jadi hati-hati kalau ternyata ibadah kita cuma sekadar ritual, datang saja, lakukan semua tapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Di mana hatimu berada? Teman-teman, Tuhan Yesus pernah berkata kalimat ini. Coba kita baca sama-sama ya. Yesus menegur orang Farisi. 1, 2 ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Teman-teman, semua bisa lakukan ibadah, kumpul, tapi pertanyaannya, ini sekadar ritual atau hati kita terarah pada Tuhan? Koko kutip beberapa tokoh Kristen ya. Ada yang namanya Pendeta John Stott, dia yang bilang begini. Penyembahan yang sejati lahir dari hati yang telah ditebus. Ibadah kosong adalah penghinaan bagi Tuhan. Kamu datang ibadah, tapi hatimu tidak di sini. Wah, itu sekadar ritual. Tuhan menolak ibadah tanpa perubahan hidup. Karena yang penting bukan cuma ibadahnya, tapi apakah ada hati yang terkonek dengan Tuhan. Koko ingat ada yang bilang, jangan cuma jadi orang Kristen burung gereja. Kalian tahu burung gereja ya, apa kurang rohaninya? Lahir di gereja, makan di gereja, mandi di gereja. Sampai namanya dibilang burung gereja. Tapi dia tidak punya relasi dengan sang pemilik gereja. Dipastikan ibadah yang berpusat pada Kristus kamu benar-benar bukan hanya melakukan ritual, tapi kamu kenal dan berelasi dengan Kristus. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, coba kita lihat. Bukan sekadar kata-kata. Apalagi kalau kita kumpul, kita nyanyi begitu ya. Bukan sekadar kata-kata, tapi perbuatan yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Teman-teman perhatikan, kenapa ini jadi penting? Di dalam ruang ibadah, orang bisa terlihat beribadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya juga terjadi waktu kamu keluar dari ruang ibadah. Bagaimana kamu di rumah, bagaimana kamu di sekolah, bagaimana kamu relasi dengan papa mama, bagaimana relasi dengan koko cici dan dede, bagaimana relasi dengan semuanya. Orang bisa kelihatan beribadah di ruang ibadah hari Minggu, kalau perlu pakai buletan di atas kepala ya. Wah, kudus banget hari Minggu. Tapi apakah hari lain kita benar-benar hidup adil, hidup benar? Kalau jatahmu ya kamu yang pakai. Kalau jatahnya koko cici jangan kamu yang pakai. Itu kan nggak adil. Jadi menarik memperhatikan
ibadah itu bukan cuma waktu kita ngomong, kita ibadah. Ada yang pikir, oh ibadah cuma waktu kita duduk di gereja 1,5 jam. Tapi sebenarnya ibadah yang sejati dibuktikan waktu kamu keluar dari ruang ibadah. Bagaimana sikapmu? Tuhan concern dengan umat Israel. Sampai di ayat 16-17 kita baca tadi, Tuhan bilang, belajarlah berbuat baik. Ini sebodoh apa Israel ya, sampai dibilang belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kalau kamu rajin datang remaja, datang ibadah, asik, sudah mengikuti ibadah, kita pikir sudah enak. Tapi kalau kamu dalam kehadiran sehari-hari, kamu bully teman, kamu bercanda jorok, kamu masih hidup menikmati hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bukan ibadah yang Tuhan mau. Ibadah yang berpusatkan Kristus bukan cuma kata-katanya. Kalau hari Minggu tuh bisa kelihatan kudus ya. Sampai kepentok, oh Maranatha. Kejedok haleluya. Hari lain, weh, nyet, jing, pret. Kok bingung ya, anak remaja sekarang tuh kenapa yang ngomongnya. Saya kalau jadi di akhir semua kalimat ada jing. Kaget juga. Jadi pernah Koko sama istri naik angkot. Lalu itu anak SD. Saya yakin anak SD. Bajunya kan putih merah begitu ya. Berempat di pojok. Tiba-tiba mereka ngomong begini. Ini SD ya. Oh anjing banget tuh guru. Kaget saya. Hah? Dalam hati saya gini. Kalau guru lu anjing, lu apa? Gurunya aja anjing. Saya mikir ini sekolahnya di kebun binatang mana? Tapi itu begitu gampang keluar. Lalu dia maki-maki gurunya. Iya gila nih begini. Ngomong begitu ya. Saya sudah mikir nih kalau anak remaja gua gitu ya. Tapi di situ Koko jadi ingat gitu. Iya ya, orang begitu gampangnya kalimat-kalimat yang kotor keluar dari mulut. Hari Minggu kudus. Hari lain kudis. Dia bilang jangan ngomong pakai anjing-anjing. Kita nggak ngomong jing kok. Jerit. Bukan anjing, anjrit. Bedanya apa? Beda kok. Anjing kakinya 4, anjrit kakinya 4. Nah, gitu ya. Tuhan menciptakan manusia. Kalau kau membuat sesuatu, lalu orang bilang, misalnya kita bikin bagus banget ya. Wih, indah sekali ini. Misalnya saya bikin lilin. Terus kita bilang, itu bukan lilin, anjing itu. Marah nggak yang bikin? Waktu kamu mengubah manusia yang diciptakan Allah menjadi hewan, nama-nama hewan, kau bukan hanya hina orangnya, kau hina penciptanya. Stop bicara yang tidak benar. Kata-kata yang benar ketika beribadah harus tercermin dalam hidup yang benar. Belajar mengasihi, belajar adil ya. Jadi hati-hati. Coba lihat Mika pasal 6 ayat 8. Memang Tuhan itu menghendaki keadilan. Coba kita baca ya, 1, 2 ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan mau ini. Jadi jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu. Do not just be a Sunday Christian, but be a Christian every single day. Ini kalimat dari pendeta Timothy Keller. Gereja harus mencerminkan keadilan Tuhan. Gereja kan bukan gedungnya, tapi kita. Coba hidupmu benar nggak? Adil nggak? Adil nggak sama adikmu? Adil nggak sama papa mama? Misalnya gitu ya. Kebenaran dan kasih adalah pilar utama ibadah. Tanpa keadilan, ibadah hanya kebisingan. Saya kaget juga waktu baca kalimat ini ya. Tanpa keadilan, ibadah hanyalah kebisingan. Sorry ya, kalau pulang hidup kita nggak berubah, kita masih jadi orang yang nggak benar, nggak adil. Yang tadi kita lakukan, nyanyi begitu banyak, itu cuma kebisingan. Kalau tidak disertai kehidupan yang berubah. Tuhan serius dengan ibadah. Makanya dia ingatkan umatnya. Belajarlah berbuat baik. Jadi sekali lagi ingat tadi Koko bilang apa? Mereka bukannya tidak ada ibadah. Ada ibadahnya. Tapi ternyata ibadahnya
nol besar. Kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Jadi ibadah bukan cuma ritual, tapi hubungan dengan Tuhan. Pastikan kamu kenal siapa Tuhan. Yang kedua, ibadah bukan cuma ngomongnya, kata-katanya, nyanyiannya, tapi hidupnya bagaimana. Dan yang ketiga, ibadah bukan sekadar hadir di rumah ibadah, tetapi ibadah yang sejati ada pertobatan, ada pembaharuan, ada perubahan. Coba kita lihat ayatnya. Tadi Tuhan bilang, mari, baiklah kita berperkara. Jadi Tuhan mau kita benar-benar bertobat. Dan kalimat itu sering kita pakai ya kalau pengakuan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan putih seperti salju. Dari mana? Dari sini ayatnya. Tuhan mau bilang apa? Kamu ibadah? Kamu datang ke rumah ibadah? Baik, marilah kita berperkara. Kau serius mau akui dosamu? Aku akan sucikan kamu. Seperti kirmisi. Kirmisi itu kayak kesumba yang merah banget gitu ya. Akan putih seperti salju. Tuhan menawarkan pengampunan dan pemulihan bagi yang mau sungguh-sungguh bertobat. Coba kita lihat ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan cuma hadir di gereja, tapi benar-benar bertobat, berubah. Itulah ibadah. Seorang tokoh Kristen bernama D.A. Carson mengatakan, Tuhan tidak hanya menghapus dosa, tapi Tuhan mengubahkan hati. John Calvin, hanya mereka yang bertobat yang menikmati persekutuan yang sejati. Jadi jangan sampai kita semua ibadah-ibadah tapi sebenarnya tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan di dalam gereja, tidak serius, di luar lebih nggak serius. Harusnya kita bangun sebuah ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi refleksi kita hari ini, apakah ibadah kita cuma rutinitas? Disuruh papa, disuruh mama, atau ada tugas sekolah harus catat khotbah, ya sudah datanglah daripada enggak. Ataukah benar-benar teman-teman dan saya rindu cari Tuhan? Kita rindu nggak cari Tuhan? Kalau tidak ada tugas sekolah kita masih datang nggak? Kalau nggak ada tugas sekolah kita masih catat khotbah nggak? Benar-benar nggak kita rindu kenal Tuhan? Kita mau cari Dia. Apakah hati saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan pulang dari gereja, sebenarnya kehidupan nyata, apakah kita akan benar, adil, dan kita hidup sungguh-sungguh. Jadi coba ingat lagi 3 hal ini ya. Koko kasih warna berbeda. Pastikan kamu punya hubungan dengan Tuhan. Buka hatimu, terima Yesus. Kalau kau belum sungguh-sungguh terima Yesus, ibadahmu hanya ritual, hanya disuruh, kau nggak kenal siapa Yesus yang kau sembah. Tadi kita nyanyi, siapa yang kau nyanyi untuk siapa? Tapi kalau kau tahu, saya nyanyi untuk Tuhan, saya punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kata kuncinya apa? Ibadah itu bukan cuma nyanyi-nyanyi, bukan cuma doa-doa, tapi ibadah juga dibuktikan dalam perbuatan. Pulang itu ibadahmu, kelihatan kamu berubah atau tidak. Dan yang ketiga, ibadah juga adalah pertobatan. 3 kata kunci pagi ini. Hubungan, kedua, perbuatan, ketiga, pertobatan. Mau beribadah yang berpusatkan Kristus, pastikan kamu alami ini. Koko tutup dengan kalimatnya Pendeta John Piper ya. Ini kalimatnya Pendeta John Piper. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Worship that does not transform the heart and life is not... Wow! Ibadah yang tidak mengubah hidup, tidak mengubah hati, itu bukan ibadah. Kamu cuma ngerepotin dirimu. Kamu cuma datang buang waktu di sini hari Minggu. Tapi mari rindukan ibadah sejati yang mentransformasi the heart and the life. And that is the true worship.
Kiranya ke depan kita benar-benar fokus beribadah, ya. Mengalami hubungan, mengalami yang tadi disebut perbuatan yang berubah, dan juga ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Selamat menikmati ibadah yang berpusatkan Kristus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami boleh datang beribadah bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan melayakkan kami. Bukan karena kami yang lebih dulu mencari Tuhan, tapi Tuhanlah mencari kami. Terima kasih kalau kami boleh datang dalam ibadah. Dan kerinduan kami, ibadah kami bukan sekadar ritual yang diulang-ulang setiap minggu, tapi tidak ada hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Biarlah kami punya hubungan yang hidup dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami juga bukan sekadar kata-kata yang manis. Kami nyanyi semua lagu, tapi sebenarnya perbuatan kami tidak alami perubahan. Kami masih hidup tidak benar, tidak jujur, tidak adil. Ibadah kami hanya hari Minggu, tapi hari lain kami tidak memuliakan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami bukan sekadar kami datang ke gereja, tapi benar-benar ada pertobatan sejati. Kami sungguh rindu Tuhan. Inilah yang menjadi ibadah yang kami persembahkan sejak masa muda kami bagi kemuliaan. Tuhan, tolong kami, bukan cuma orang-orang yang banyak mendengar firman, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, tertransformasi di dalam keseharian kami. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.